Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan bacaan kita kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih di hadis keempat ya, berkaitan dengan atwaru khalqil insani wa khatimatuhu, tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia dan juga akhir hidupnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di fiqhul hadis. Ya, sebelumnya kita sudah bacakan terkait dengan hadisnya dan juga keutamaan serta makna beberapa kosakata. Nah, sekarang kita masuk pada maksud daripada hadis ini ya. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Ya, atau beberapa poin-poin penting yang bisa kita petik daripada hadis ini. Ya, nanti jadi di sini kami hanya baca dan terjemah ya. Baca dan terjemah, tidak ada penjelasan yang panjang lebar. Kecuali memang ada beberapa kata mungkin yang perlu untuk dijelaskan. Baik, bismillah, kita mulai. Qala al-musannif wal muallifani rahimahumullah ta'ala fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Nah, yang pertama, atwarul janini fir rahim, atau perkembangan janin di dalam rahim. Ya, perkembangan janin di dalam rahim. Nah, yadullu hadzal hadis ala anna al-janina yataqallabu fi 120 yawman fi 3 atwarin. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya janin itu yang ada di dalam perut ibunya yataqallab. Ya, dia berubah-ubah, berganti-ganti. Ya, berubah bentuk fi 120 yawman. Ya, dalam jangka waktu selama kurang lebih 120 hari. Fi 3 atwarin, yang dimana 120 hari ini dibagi ke dalam 3 tahapan atau 3 fase. Nah, fi kulli arba'ina yawman minha yakunu fiturin. Ya, setiap 40 hari daripada fase ini ya, dia akan menetap dalam satu tahapan. Fayakunu fil arba'ina al-ula nutfatan, maka di 40 hari pertama ya, 40 hari pertama di fase pertama ini ya, janin itu dia masih dalam bentuk nutfah atau cairan. Summa yakunu fil arba'ina tsaniyah alaqatan. Kemudian pada fase kedua, yakni 40 hari berikutnya lagi, akan berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Summa fil arba'ina as-salisa mudghatan. Kemudian di 40 hari ketiga, di fase ketiga ini, mudghatan ya, janin itu berubah menjadi segumpal daging. Summa ba'dal 120 yawman yanfukhu fihi al-malakur ruha. Nah, kemudian setelah sempurna 120 hari, maka menurut hadis ini ya, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ya, ini terjadi setelah 120 hari. Nah, wa yuktabu lahu hadhil kalimat al-arba'ah. Nah, kemudian bagi janin itu ya dituliskan 4 kalimat atau ditetapkan 4 perkara baginya. Wa qad dzakarallahu ta'ala fi kitabihil azizi taqallubal janini fi hadhil atwar. Ya, di mana perubahan janin ini juga ya itu telah disebutkan, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 5. Allah SWT berfirman, wahai sekalian manusia, ya in kuntum fi raibin, jikalau kalian ini ragu, minal ba's, daripada hari kebangkitan, kalian ragu kalau Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan membangkitkan kalian, fa inna khalaqnakum min turabin, maka ingatlah bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian tanah itu kami jadikan cairan. Summa min alaqatin, dari cairan itu
ya menjadi segumpal atau setetes darah atau segumpal darah alaqah ya. Summa min mudghatin, kemudian dari segumpal darah itu kami jadikan kamu menjadi segumpal daging. Ya, kemudian firman Allah lainnya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ya sungguh kami telah ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah itu cairan yang air mani, yang dimana air mani itu disimpan di dalam qararim makin, tempat yang kokoh, yakni rahim. Ya summa khalaqana nutfata alaqatan. Kemudian kami ciptakan daripada nutfah atau tetesan tadi itu menjadi alaqah atau segumpal darah. Ya fa khalaqanal alaqata mudghatan. Kemudian dari alaqah ini, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqanal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman. Kemudian yang janin itu yang sudah berbentuk daging tadi ya dijadikan lagi tulang belulang. Fakasawnal 'idhama. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan lahman, dengan daging. Ya jadi yang pertama cairan, kemudian darah, kemudian daging, tulang, lalu dibungkus lagi dengan daging. Summa ansha'naha khalqan akhar. Kemudian setelah sudah seperti itu, kami bentuk, ya mulai dibentuk jadi sesuatu yang lain. Ya khalqan akhar. Berubah bentuknya jadi dari bentuk yang hanya gumpalan. Ya sudah mulai ada dibentuk tangan, kaki, hidung, mata, mulut dan lain seterusnya. Fatabarakallahu asrul khaliqin, ya. Maka maha suci Allah, ya, sebaik-baik pencipta. Nah, wa fi hadhihi al-ayati dzakarallahu atwarul arba'ah, ya, al-madhkurah fil hadisi wa zada 'alaiha. Jadi dari ayat-ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Ya, tahapan-tahapan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 tahapan yang sebelumnya telah disebutkan di hadis tadi yang kita bacakan tadi, yang kita bacakan sebelumnya. Wa zada 'alaiha salasata atwarin ukhra. Kemudian di ayat ini ditambah lagi dengan 3 fase yang lain. Ya, jadi kalau kita totalkan ada 7 tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Ya fa asbahat sab'an. Maka tahapan-tahapan ini itu ditotalkan menjadi 7 tahapan, ya, menjadi 7 tahapan. Nah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul khuliqa ibnu Adam min sab'in thumma yatlu hadhihi al-ayah. Ya, sebuah hadis atau asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, bahwasanya anak cucu Adam itu diciptakan min sab'in, selama atau dari 7 tahapan, dari 7 yakni dari 7 tahapan atau 7 fase. Summayatul hadhil ayah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau membaca ayat ini. Ayat apa itu? Yaitu ayat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun yang telah kita bacakan tadi. Nah, wal hikmatu fi khalqillahi ta'ala lil insani bihadhihi tartib. Ya, dan hikmah pada penciptaan manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bihadhihi tartib dengan tahapan-tahapan ini, ya, wa wifqa hadza tatawwur wa tadarruj min halin ila halin. Kemudian bagaimana perubahan-perubahannya dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, ma'a qudratihi subhanahu wa ta'ala ala ijadihi kamilan fi asra'il lahzah. Bersamaan dengan itu, ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia, ya, untuk menciptakan manusia secara sempurna, ya, dengan sekejap, ya, dengan waktu yang amat cepat. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia dengan sempurna tanpa adanya tahapan-tahapan ini, ya. Allah mampu.
Nah, cuman apa hikmahnya? Nah, hikmahnya adalah ya disebutkan dalam kitab ini, hiya intidhamu khalqil insani ma'a khalqi kaunillahi al-fasih. Ya, jadi supaya kita memperhatikan ya, mengambil pelajaran serta kita mengagungkan penciptaan manusia ya bersama dengan penciptaan al-fasih, penciptaan makhluk-makhluk Allah yang lain, penciptaan bumi misalnya, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, di mana semuanya ini memiliki tahapan-tahapan. Bagaimana bumi diciptakan itu memiliki tahapan. Ya begitu juga bagaimana hewan, tumbuhan semuanya memiliki tahapan. Ya di mana hikmahnya kata para ulama ya supaya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah ya. Nah, serta kita tidak menganggap remeh akan hal ini. Kemudian wifqa asbab ini asbabi wa musabbabati muqaddimatin wa nataij. Ya, serta kita memperhatikan sebab-sebab ya sebab dan juga penyebab-penyebab ya kemudian hal-hal yang terjadi serta hasil akhirnya nataij. Nah, kemudian wahada ablagu fi tibyani qadratillah, dan yang seperti ini yaitu lebih jelas dalam menjelaskan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mempelajari hikmah daripada fase-fase ini, maka kita semakin menyadari akan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kama nalhidu fi hadha tadarruj ya ta'lim Allah ta'ala li ibadihi at-ta'ni fi umurihim ya at-ta'ni fi umurihim wal bu'du 'ani tasarru'i wal ajlah. Ya, dan kita juga bisa mengambil pelajaran daripada tadarruj ini, daripada tahapan-tahapan penciptaan manusia dan penciptaan makhluk-makhluk yang lain ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya ya akan ta'nifil umur wal bu'du anit tasarru, agar lebih bersikap tenang dalam berbagai macam perkara serta menjauhi menjauhi hal-hal yang terburu-buru ya, menjauhi sifat terburu-buru. Nah, itu. Kemudian wa fi i'lamul insani bi anna husulal kamali al ma'nawi lahu innama yakunu bi tariqit tadarruji bi tariqit tadriji ya nadhirun husulil kamali adh-dhahir lahu bi tadarruji. Nah, begitu juga dengan wa fi i'lamul insan, dan di dalamnya juga ada pembelajaran bagi manusia, anna husulal kamal, bahwasanya untuk mencapai kesempurnaan maknawi, kesempurnaan spiritual bagi manusia itu innama yakunu bi tariqit tadrij. Ya, tidak lain dia harus menempuh jalan yang bertahap, jalan yang berliku-liku. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, apakah manusia itu ya dia akan dibiarkan mengatakan bahwasanya dia telah beriman? Ya, sesungguhnya kami akan uji dia, kami akan buktikan keimanannya. Ya, jadi ketika kita ingin mencapai kesempurnaan maknawi, maka kita harus menempuh beberapa tahapan atau fase. Ya, di mana hal ini juga berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya nadhiru husulil kamal adh-dhahir, ya sebagaimana pencapaian tahapan kesempurnaan secara zahir, maka itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Nah, lahu bitadarrujihi fi maratibil khalqi wa intiqalihi min turin ila turin ila ayyablugha ashuddah. Ya, dimana kalau kita perhatikan tahapan pertumbuhan manusia ketika ia dilahirkan, mulai dari bayi, kemudian belajar untuk jalan, belajar berbicara, sampai ia tumbuh, terus tumbuh dan dewasa. Semuanya itu penuh dengan tahapan-tahapan. Ya, dimana di setiap tahapan itu ya ada peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, fakadzalika yanbaghi lahu fi maratibis suluki ay yakuna ala nadhirin hadzal manwali wa illa kana rakiban matna amyaan wa khatiban khatba ashwaan. Ya begitu juga yanbaghi lahu, wajib bagi manusia itu ya, seharusnya bagi manusia itu dia memperhatikan atau menempuh tahapan-tahapan ini ya dalam segala hal,
dalam segala capaian-capaian. Ya, ketika dia ingin menempuh sesuatu, ketika dia ingin meraih sesuatu, maka dia harus menempuh prosesnya. Ya, dia harus menempuh jalan untuk menuju ke sana. Ya, jalan untuk menuju ke sana. Ya, kalau tidak, ya wa illa, kalau tidak, ya kan rakiban mata'amya'an, maka dia seperti berkendara di atas punggung hewan yang buta. Ya, wa khatiban khatba asywa'an. Ya, serta dia tidak punya arah, tidak punya tujuan. Ya, jadi arahnya tidak jelas. Ya, mungkin kita cukupkan ya satu faedah dulu. Karena sudah 15 menit, insya Allah di kesempatan lain kita akan bacakan faedah kedua, yaitu nafkhur ruhi atau penipuan ruh. Nantinya di sini akan ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil serta beberapa konsekuensi hukum yang berkaitannya. Ya, karena nanti ini ketika janin sudah ditiupkan dalam ruh, ya maka itu akan ada konsekuensi hukum syariatnya. Allah taala alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.